Baik, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam. Siang, Mas. Untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas tryout reguler yang pertama kemarin yang sudah kalian laksanakan ya. Jadi untuk room ini kita akan membahas soal matematika. Nah, matematika kemarin untuk yang IPA, yaitu materinya ada dimensi 3. Nah, nanti di sini kita akan langsung bahas saja ya untuk pembahasan soal matematika tryout reguler yang pertama. Oke, Mas akan share screen. Nah, ini sudah Mas munculkan ya gambarnya ya. Silakan dilihat di situ. Ada soal sekaligus nanti langsung kita bahas. Baik, untuk yang pertama, di situ ada soal diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya yaitu A. Berarti nanti panjang semua rusuk kubus di sini adalah A ya. Berarti ini nanti A. Kemudian di sini A, panjang yang ini nanti juga A. Nah, BC itu juga A. A kecil ya. Kemudian jika titik P terletak pada perpanjangan AB sehingga panjang PB yaitu sama dengan 3A. Nah, P-nya adalah perpanjangan dari rusuk AB ya. AB di sini diperpanjang sampai titik P. Sehingga panjang PB-nya sama dengan 3A. Berarti nanti panjang PB di sini sama dengan 3A. Gitu ya. Dan titik Q pada perpanjangan FG. Jadi FG ini diperpanjang sehingga panjang QG itu sama dengan 2A. Panjang QG ini sama dengan 2A. QG di sini sama dengan 2A. Nah, FG ini kan merupakan salah satu rusuk kan ya? Salah satu rusuk kubus, berarti panjang FG ini sama dengan A. Sehingga nanti panjang dari F ke Q ini sama dengan berapa? 3A. Dari A ditambah A diperoleh 3A. Gitu ya. Sehingga panjang FQ itu sama dengan 3A. Pertanyaannya di sini adalah maka panjang PQ. Nah, PQ di sini nih. P ke Q. Jadi ini ditarik garis lurus dari P ke Q. Nah, nanti di sini kita akan gunakan garis bantu terlebih dahulu, yaitu nanti panjang rusuk BC kita perpanjang sampai titik R. Sehingga nanti panjang BR ini nanti sama dengan panjang PQ. Ya, dari situ nanti barulah kita bisa menggunakan Pitagoras. Nah, di situ tadi ya, karena TTR tadi diperpanjang sehingga panjangnya sama dengan PQ, maka panjang BR ya, panjang BR itu sama dengan berapa? Sama dengan panjang FQ. Nah, FQ-nya tadi sama dengan 3A. Berarti ini sama dengan 3A, gitu ya. Nah, kalau BR-nya sama dengan 3A, di sini kan siku-siku nih, ya, di B. Nah, di sini kan siku-siku. Sudutnya sama dengan yang di sini. Berarti nanti kita bisa mencari PR, ya, dengan menggunakan Pitagoras. Kenapa kok kita mencari PR? Karena di sini nanti kita menggunakan Pitagoras ini nih, siku-sikunya. Nah, di situ. Jadi di situ adalah siku-siku dari segitiga PRI. Ya. Berarti nanti kalau BR-nya sama dengan 3A, kita bisa mencari PR terlebih dahulu ya. Berarti PR sama dengan akar dari siapa? PR-nya kan di sini nih, PR. Siku-sikunya di B, berarti PR sama dengan akar dari BP kuadrat ditambah BR kuadrat. Nah, seperti itu.
Nah, panjang BP berapa? BP tadi 3A, berarti 3A kuadrat ditambah BR, BR-nya tadi juga 3A, karena sama dengan FI. Berarti ini tambah 3A dikuadratkan. Ini dikuadratkan ya. Nah, kuadratnya di luar. Ditambah 3A dikuadratkan. Nah, berarti akar 3A dikuadratkan hasilnya 9A kuadrat ditambah 9A kuadrat. 9A kuadrat tambah 9A kuadrat. Berarti akar 9 tambah 9, 18A kuadrat. Nah, panjang PR yaitu 9 akar 18A kuadrat. Nah, baru kita mencari panjang PQ. Ya. Jadi panjang PQ itu juga menggunakan Pitagoras. PQ itu kan sisi miring dari segitiga PQR ya. Berarti nanti PQ sama dengan akar dari PR kuadrat ditambah QR kuadrat. Nah, seperti itu. Berarti nanti PR-nya tadi kan akar 18A kuadrat ya. Akar 18A kuadrat. Nah, ini dikuadratkan nanti akarnya hilang, ditambah QR. Panjang QR berapa? QR berarti kan sama dengan panjang rusuk kubus ya. Atau tingginya kubus. Berarti nanti ini panjangnya juga A dikuadratkan. Berarti ini nanti akar 18A dikuadratkan, berarti akarnya hilang, jadi 18A kuadrat ditambah A kuadrat. Sehingga jadinya akar 19A kuadrat. Nah, yang bisa keluar siapa di situ? A kuadratnya kan ya. Akar A kuadrat berarti A. Sehingga A akar 19 jawabannya. Jadi jawabannya adalah yang E. Itu untuk nomor 1. Jadi menggunakan konsep Pitagoras semuanya. Ya. Mas mau tanya Mas. Ya. Ada soal itunya nggak Mas? Soal TO-nya, soal TO-nya Mas. Oh, nanti ada. Ini soalnya udah Mas tampilkan juga. Ya Mas, makasih Mas. Nah, itu untuk nomor 1 ya. Jadi soalnya ini tadi, maka panjang PQ-nya diperoleh A akar 19 satuan panjang. Nah, kita lanjut ke nomor 2 ya. Nomor 2. Kubus lagi. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 2 cm sekarang. Ya, panjang rusuknya 2 cm. Berarti ini nanti AB2, kemudian AD ini juga 2, AE juga 2 cm. Kemudian jika titik P adalah titik tengah HG. Nah, coba dilihat di sini gambarnya. P di sini adalah tengah-tengahnya HG. Berarti nanti HP sama dengan PG. Kemudian Q titik tengah FG. Nah, Q-nya di sini nih. Ini Q ya. Q titik tengah FG. R titik tengah PQ. Nah, dari titik P dan Q itu nanti kita tarik garis lurus ketemu titik tengahnya yaitu R ya. R ini adalah titik tengah PQ. Kemudian BS adalah proyeksi BR pada bidang ABCD. Nah, BR itu adalah garis dari titik P ke titik R. Nah, garis yang berwarna biru lurus ini ya. Nah, BS itu proyeksinya. Proyeksi itu apa? Bisa dikatakan sebagai bayangan. Nah, kalau garis BR ini kita bayangkan ke bidang alas, yaitu A, B, C, D, maka nanti bayangannya itu adalah garis BS ini.
Nah, itu bayangannya di bidang ABCD. Nah, pertanyaannya, maka panjang BS sama dengan berapa? Ya. Jadi setelah dibayangkan BR ke ABCD ini, yaitu BS, kita disuruh menentukan panjang BS. Nah, berarti sekarang kita fokus ke ini nih, ke bidang ABCD dulu ya. Nah, Mas akan gambarkan bidang ABCD-nya. Alasnya pasti berbentuk persegi ya, karena dia kubus. Jadi ini titik A, ini B, ini C, dan ini D. Nah, tadi di sini coba lihat di gambar kubusnya. Nah, P ini kalau ditarik garis lurus kan ketemu T ya, kalau tidak lurus. P ini bayangannya adalah P jika dibayangkan itu jadi titik T. Kalau Q dibayangkan jadi titik U, ya. Jadi nanti ini lurus nih antara P ke T, Q ke U juga lurus, ya. Sehingga nanti berarti T itu adalah titik tengahnya dari CD, berarti di sini ada titik T, kemudian U titik tengah BC. Nah, di sini titik U. Nah, tadi untuk mempermudah, garis PQ ini juga dibayangkan ke bidang ABCD, ya, sehingga ketemu garis UT nih atau TU, ya. PQ dibayangkan, bayangannya adalah garis TU, ya. Jadi TU ini kita gambarkan dulu. Nah, itu TU ya. Kemudian tadi BS-nya dari B ke sini nih, ke tengah-tengahnya dari TU berarti. Misal tengah-tengahnya di sini. Nah. Nah, ini nanti TTS-nya di sini ya, di tengah-tengahnya TU. Nah, kita disuruh menentukan panjang dari BS, ya. Nah, gimana caranya menentukan panjang dari BS? Nah, kita fokus dulu ke segitiga TUC, ya. Sebelum ke segitiga BSU atau BUS. Di sini kan siku-siku ya. Di C ini siku-siku. Panjang dari TC ini pasti sama dengan panjang dari CU. Ya. Kalau panjang TC ini sama dengan panjang CU, berarti ini nanti kan segitiganya seperti sama kaki ya. Berarti kalau di sudut C ini 90 derajat, berarti sudut di U dan di T itu sama. Ya. Jadi nanti sudut di T tambah sudut di U tambah sudut di C itu kan totalnya 180 ya. Nah, sudut di T itu sama dengan sudut di U. Ini tak misalkan X, berarti ini nanti juga X. Ya, karena sama. Nah, sudut di C tadi 90 nih. 90 derajat, berarti ini nanti 180 derajat, berarti 2X 180 dikurangi 90. Berapa? 90 derajat. Sehingga X-nya itu nanti diperoleh 45 derajat. Sehingga X-nya itu di mana sih? X itu adalah sudut di U dan sudut di T. Ya. Jadi ini sama nih. Berarti besar sudut yang di sini ini adalah 45 derajat. Nah, kalau besar sudut di U adalah 45 derajat, berarti nanti pelurusnya di sini nih. Nah, yang di sini tak misalkan sudut Y, ya. Berarti sudut Y berapa? Berarti Y sama dengan 180 dikurangi X. Maka Y-nya nanti diperoleh 180 kurangi 45 derajat. Sehingga ada hasil 135 derajat. Nah, jadi nanti di sini sudut di Y ini adalah 135 derajat. Nah, kenapa kok kita di sini mencari sudut Y dulu?
Karena di sini nanti kita akan menggunakan aturan cos. Ya, karena di sini segitiganya kan segitiga sembarang ya. Jadi akan kita gunakan aturan cos untuk menghitung panjang BS. Nah, coba lihat pada segitiga BUS ya. Kita akan menentukan panjang BS di sini. Nah, BS ini di hadapan sudut siapa? Di hadapan sudut U ini kan ya. Sekarang fokus ke segitiga BUS. Segitiga BUS. Nah, kalau segitiga BUS itu misal kita keluarkan ya. Nah, ini titik B, ini titik U, dan ini adalah titik S-nya. Nah, tadi sudut yang diketahui itu di sini nih. Di U. Sedangkan BS ini di hadapan sudut U. Berarti kalau kita akan menggunakan aturan cos, karena kita akan mencari panjang BS, ya. Berarti nanti aturan cosnya gimana nih? BS kuadrat, ya, sisi di hadapan sudut U, berarti BS kuadrat sama dengan sisi selain BS. Berarti nanti BU kuadrat ditambah SU kuadrat min 2BU kali SU kali cos. Nah, BS tadi di hadapan sudut siapa? Di hadapan sudut U, berarti cos U. Nah, panjang BS ini akan kita cari, berarti BS kuadrat. Panjang BU-nya berapa panjang BU? Nah, BU kalau dilihat, dia kan setengah dari apa? Rusuk kan ya? Berarti panjang BU-nya berapa? 2. Tadi panjang rusuknya berapa di sini tadi? 2, Mas. 2 1, ya. Mas. Berarti kalau setengahnya berarti panjang BU berapa? 1. 1. Berarti panjang BU-nya 1. Nah, panjang SU. Gimana menentukan panjang SU? Berarti bisa kita hitung menggunakan Pitagoras kan ya? SU itu setengahnya dari siapa? TU. Ya. SU itu setengah dari TU. Nah, SU itu setengah dari TU. Nah, TU-nya berapa TU-nya? Karena akar 2. Bisa di-mute dulu. Nah, karena di sini panjang CU1, panjang CT1, berarti nanti panjang TU-nya adalah akar 2 ya. Dari Pitagoras, akar 1 kuadrat tambah akar 1 kuadrat, jadinya nanti diperoleh akar 2. Jadi panjang TU adalah akar 2. Sehingga panjang SU adalah setengah akar 2. Nah, tinggal dimasukkan ke sini sekarang. Nah, panjang BU-nya tadi kan 1 ya. Berarti 1 kuadrat ditambah SU setengah akar 2 dikuadratkan min 2 kali 1 kali setengah akar 2 kali cos. U-nya tadi 135 sudutnya ya. 135 derajat. Berarti nanti BS kuadrat sama dengan 1 tambah setengah akar 2 jika dikuadratkan jadinya kan 2/4 ya. 2/4 berarti bisa ditulis setengah ya. Setengah dikurangi. Nah, ini bisa dicoret, coret. Berarti dikurangi berapa tuh? Akar 2 ya. Akar 2 dikali cos 135. Cos 135 berarti di kuadran 2 ya. Berarti diperoleh berapa? Min setengah akar 2. Nilai cos di kuadran 2 negatif. Ya. Berarti nanti BS kuadrat sama dengan, nah 1 ditambah setengah. Berarti ini nanti 3/2
min plus ya. Min ketemu min setengah akar 2 kali akar 2 berarti berapa? 2. Coret. Berarti nanti BS kuadrat 3/2 tambah 1. Berarti 3/2 tambah 1 diperoleh 5/2. Nah, 5/2 itu kan bisa ditulis gini ya. Bisa ditulis jadi 10/4. Ya. Nah, ini nanti kenapa kok dirubah jadi 10/4? Kan kita sesuaikan dengan bentuk. Nah, berarti BS kuadrat kan sama dengan 10/4 ya. Sehingga nanti BS-nya itu sama dengan di akar nih. Akar 10/4. Nah, akar 10/4, seperempatnya kalau keluar jadinya kan setengah ya. Berarti tinggal setengah dikali akar 10. Nah, seperti itu. Kalau misal tetap di akar 5/2 juga nggak salah, tapi nanti ketika kita lihat jawaban yang sesuai itu tidak ada ya. Kalau tetap dibiarkan jadi akar 5/2. Nah, jadi jawabannya yang D ya, setengah akar 10. Aturan kos kita gunakan di nomor 2 tadi. Oke, Mas lanjutkan ke nomor 3. Nah, ini untuk yang nomor 3 kemarin. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya 4 cm ya. Misalkan titik R adalah titik potong diagonal bidang alas dan Q adalah proyeksi titik B pada RF. Jarak antara F dan Q adalah berapa? Nah, di sini udah Mas gambarkan. Ada kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya berapa? 4 cm. Berarti di sini nanti 4, ini 4, dan yang ini juga 4. Itu ya. Misalkan titik R adalah titik potong diagonal bidang alas. Nah, R-nya ini dari perpotongan diagonal AC, ini ya, dan BD. Jadi R-nya di tengah-tengah pas. Jadi R di sini. Kemudian Q adalah proyeksi titik B pada garis RF. Jadi kita gambar garis RF dulu, baru kita proyeksi atau kita bayangkan titik B ke garis RF. Nah, bayangannya ini tegak lurus ya. Jadi proyeksinya tegak lurus, ketemu titik Q di sini nih. Titik Q adalah proyeksi B pada RF. Nah, proyeksinya di sini tegak lurus. Nah, pertanyaannya, jarak antara F dan Q. Nah, F dan Q itu di sini nih, atau panjang FQ. Nah, mungkin kalian sudah pernah belajar tentang materi kesamaan luas segitiga ya, atau perbandingan luas segitiga. Jadi nanti kita akan pakai konsep tersebut. Nah, karena di sini panjang FQ, ini kan termuat pada segitiga apa? FRB. Nah, kita akan gunakan segitiga FRB tersebut. Nah, kita keluarkan dulu ya segitiga FRB. Nah, ini segitiga FRB. Titik F-nya di sini. Kemudian di sini titik R, di sini titik B. Kemudian B tadi diproyeksikan ke FR yang tegak lurus. Nah, ini proyeksinya tadi ya. Di sini siku-siku.
titik bayangannya tadi Q. Nah, gimana mencari FQ? Nanti bisa menggunakan kesamaan Pitagoras, kesamaan luas segitiga, baru kita lakukan Pitagoras. Nah, kita cari dulu nih panjang dari FQ. Panjang dari BQ. Kita cari semua panjang sisi segitiga tersebut. Panjang rusuknya tadi 4. Berarti panjang FB ini juga 4. Itu ya. FB ini 4. Nah, RB itu kan setengah dari diagonal ya. Berarti nanti RB itu sama dengan setengah dari 4 akar 2. Berarti RB-nya nanti diperoleh 2 akar 2. Nah, panjang RF-nya berapa nih? Nah, RF di situ itu kan jarak titik pojok ya. Jarak titik pojok ke titik tengah bidang seberang pada bangun kubus. Nah, cara menghitungnya bisa menggunakan Pitagoras sebenarnya, yaitu akar dari 4 kuadrat ditambah 2 akar 2 dikuadratkan. Itu nanti diperoleh hasil 2 akar 6. Gitu ya. Atau gini, kalau misal tidak menggunakan Pitagoras, untuk mencari FR itu bisa menggunakan panjang rusuk 4 dibagi 2 kali akar 6. Sehingga panjang FR 2 akar 6. Jadi panjang FR-nya di situ 2 akar 6 ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti berlaku kesamaan luas segitiga ya. Berarti luas segitiga RBF sama dengan luas segitiga RBF juga. Tapi dilihat dari sudut pandang yang berbeda ya. Nah, berarti nanti rumusnya luas segitiga itu kan setengah kali alas kali tinggi. Berarti setengah dikali alasnya RB dikali tingginya BF. Nah, sama dengan setengah dikali. Nah, ini kan juga bisa kita pandang alasnya adalah RF atau FR. Tingginya siapa? BQ. Karena alas dan tinggi segitiga itu selalu tegak lurus. Jadi ini setengah dikali FR dikali B. Nah, setengahnya tinggal dicoret ya, bisa. RB. RB-nya 2 akar 2. BF-nya 4 sama dengan FR. FR-nya 2 akar 6 kali BQ. Duanya bisa dicoret. Nah, berarti nanti BQ-nya berapa? BQ berarti 4 akar 2 per akar 6. Nah, akar 2 per akar 6 kan bisa disederhanakan jadi akar 1 per akar 3. Nah, akar 1 kan 1 ya. Berarti tinggal 4 per akar 3. Nah, kalau dirasionalkan berarti kali akar 3 per akar 3. Sehingga panjang BQ-nya nanti diperoleh 4 per 3 akar 3. Nah, kalau panjang BQ di sini adalah 4 per 3 akar 3, kita disuruh menentukan panjang FQ. Ya, atau QF. Sudut di Q, ini kan siku-siku nih. Berarti sisi miringnya nanti adalah yang FB ini. Ya. Berarti untuk mencari FQ ya bisa menggunakan Pitagoras. FQ sama dengan akar sisi miringnya tadi adalah yang FB, berarti FB kuadrat dikurangi BQ kuadrat. Nah, seperti ini. FB-nya tadi 4 ya, berarti 4 kuadrat. BQ-nya tadi diperoleh 4 per 3 akar 3 dikuadratkan. Sehingga akar 16 dikurangi, nah 4 per 3 akar 3 dikuadratkan ketemu berapa tuh? 16 kali 3, 48. Berarti 48 per 9 ya.
kurangi 48/9. Nah, ini nanti disamakan penyebut, ketemu berapa? 16 dikurangi 48/9, berarti nanti ketemunya 144 ya. 16 kali 9, 144 kurangi 48. Berarti nanti akar 96/9. Nah, 1/9-nya kan kalau keluar kan 1/3. Nah, yang akar 96 itu kalau dipecah jadinya berapa? 16 kali 6. Berarti nanti 4 akar 6. Sehingga hasil akhirnya adalah 4/3 akar 6. Yang do untuk nomor 3. Jadi seperti itu ya. Setelah kita gunakan kesamaan luas segitiga, baru kita lakukan Pitagoras untuk mencari panjang FQ-nya. Oke. Kita lanjutkan Mas, ke mau nomor tanya, Mas. Mas, mau tanya. 48/9 kan bisa disederhanakan, Mas. 48/9 bisa, tapi nanti 1/9-nya biar bisa keluar dibiarkan dalam bentuk 1/9. Oh, berarti kalau ngerjakan gini, kalau ngerjakan operasi akar itu diusahakan yang bisa keluar gitu, Mas. Iya, jadi nanti menyesuaikan dengan opsi jawaban yang tersedia. Oke, Mas. Oke, kita lanjut ke nomor 4. Nah, nomor 4 di sini diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya adalah 1 cm ya. Kemudian titik N adalah titik pusat bidang EFGH. Maka jarak D terhadap garis BN adalah berapa? Nah, di sini nanti kita akan menggunakan perbandingan luas segitiga tadi ya. Jadi titik N itu titik pusat bidang EFGH. Nah, mencari titik pusat itu sama halnya kalian mencari perpotongan di diagonal di bidang tersebut. Ya. Di sini kan diagonalnya kan ada EG nih sama FH. Berarti titik potongnya di mana? Di tengah-tengahnya sini. Titiknya tadi disebut dengan titik N. Jadi di sini adalah titik N. Kemudian pertanyaannya, jarak titik D di sini ke garis BN. Nah, titik temunya tadi apa? Nah, syarat menarik garis atau jarak dalam ruang 3 dimensi kan harus tegak lurus nih. Berarti nanti kita nyari menarik garisnya dari D ke BN itu harus tegak lurus. Jadi di sini tegak lurus. Nah, titik temunya di sini kita misalkan titik P. Jadi yang kita cari adalah panjang garis DP. Ya. Nah, sekarang kita keluarkan dulu segitiga BDN. Kenapa kok BDN? Karena garis DP ini termuat dalam bidang segitiga DBN. Ya. Oke, kita keluarkan dulu segitiganya. Lebih seperti ini ya gambar. Nah, ini tadi titik D di sini. Ini titik B dan ini tadi titik N. Nah, dari D tarik ke BN yang tegak lurus ya. Nah, di sini misal
Di sini titik P tadi dikasih nama titik P, titik temunya. Nah, kita mencari DP atau PD. Nah, ini nanti konsepnya sama seperti kesamaan luas segitiga. Nah, sebelum ke situ kita tentukan dulu panjang semua sisi segitiganya. Nah, panjang dari BD ini berapa? Kalau panjang rusuknya 1, berarti diagonal alasnya berapa? Akar 1 akar 2. 2 akar 2. Berarti BD ini nanti akar 2. Nah, panjang dari DN nanti kan sama dengan BN ya. Nah, DN itu akan sama dengan BN. Nah, boleh dicari pakai Pitagoras, bebas. Jadi panjang DN itu nanti sama dengan panjang BN. DN sama dengan BN. Nah, kalau misal dicari pakai Pitagoras, boleh nanti segitiganya yang dipakai ini ya. Kalau mencari BN, berarti nanti Fn kuadrat tambah Fb kuadrat. Atau kayak tadi, ini kan jarak titik pojok ke titik tengah bidang seberang pada kubus. Berarti untuk mencari panjang garis tersebut, apa tadi? Panjang rusuk bagi 2 kali akar 6. Panjang rusuknya 1 dibagi 2 kali akar 6. Berarti panjang DN setengah akar 6, panjang BN juga setengah akar 6. Nah, kemudian untuk menggunakan konsep kesamaan luas segitiga tadi, kita kan secara tidak langsung itu membutuhkan apa? 2 alas sama 2 tinggi. Ya kan? Nah, di sini yang udah kelihatan tingginya itu adalah yang PD. Berarti kita butuh 1 tinggi lagi. Gimana nariknya? Nah, karena tadi panjang DN ini kan sama dengan panjang BN ya. Berarti kalau kita tarik garis tinggi, ini kan artinya segitiganya sama kaki ya. Berarti kalau kita tarik garis tinggi, pasti jatuhnya nanti di tengah-tengah nih. Nah, misalkan di situ, itu di tengah-tengah ya seharusnya. Nah, misalkan ini titik temunya adalah O. Nah, NO ini nanti juga bisa sebagai tinggi segitiga BDN. Nah, berapakah NO? Kalau kita lihat pada gambar, NO itu kan ditarik ke sini nih. Nah, berarti secara tidak langsung NO itu sama dengan panjang rusuk kubus atau tingginya kubus gitu ya. Karena kubus berarti kan panjang rusuknya sama semua tuh. Berarti NO itu sama dengan panjang rusuk kubus. Nah, di situ tadi O-nya. Berarti NO-nya ketemu 1. Nah, baru deh kita pakai tadi kesamaan luas segitiga. Berarti nanti setengah dikali alasnya BD tingginya siapa? BD tegak lurus dengan siapa? Ini tegak lurus ya. Nah, di sini tegak lurus. Berarti nanti setengah kali BD kali NO gitu ya. Kali NO sama dengan setengah dikali. Nah, alasnya satunya yang dipakai yang mana? BN ya. BN tingginya siapa? PD. Setengahnya boleh dicoret. BD panjang dari BD tadi akar 2, NO-nya 1, BN tadi setengah akar 6, PD yang kita cari. Berarti nanti PD-nya ini berapa nih? PD 2 akar 2 per akar 6. Berarti PD akar 2 per akar 6 bisa disederhanakan jadi 1 per akar 3. Jadinya ini nanti 2 per 3 akar 3.
Jadi jawabannya yang E. Untuk nomor 4. Ini sering dipakai ya konsep kesamaan luas segitiga di dimensi 3. Oke, kita lanjut ke nomor 5 ya, guys. Nomor 5 nih, kubus lagi. Kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuknya yaitu adalah A cm. Berarti ini nanti panjangnya A, AB ini A cm, BC ini A, CG juga A. Kemudian T merupakan titik pada perpanjangan AE. Nah, kalau perpanjangan tadi kan berarti ya diperpanjang dari rusuknya. Nah, AE ini diperpanjang ke atas T. Jadi T merupakan titik pada perpanjangan AE sehingga TE itu sama dengan setengah A. Ya. Berarti panjang T ke E ini tuh setengah A. Nah, berarti AE kan rusuk ya. Berarti AE ini panjangnya A. Jika bidang TBD memotong bidang EFGH sepanjang PQ, maka jarak antara titik P dan Q adalah berapa? Nah, maksudnya gini, setelah kita perpanjang tadi garis AE ke titik T, nah kita bangun atau kita gambar bidang TBD, yaitu titik-titik T, kemudian titik B, titik D, ini kalau dihubungkan akan membentuk bidang TBD. Nah, TBD ini harus memotong bidang EFGH. EFGH. Yaitu sepanjang garis PQ. Ya, jadi bidang TBD ini memotong EFGH sepanjang garis PQ di sini. Nah, berarti di sini nanti kita akan menentukan jarak PQ itu sama halnya kita menentukan panjang garis PQ. Nah, gimana menentukan panjang garis PQ? Kalau kita lihat pada kubus, di sini nanti panjang EQ itu akan sama dengan panjang EP. Ya. Panjang EQ nanti akan sama dengan panjang EP. Sehingga kita bisa menentukan panjang EQ terlebih dahulu atau menentukan panjang EP. Sama saja. Gimana menentukan panjang EQ? Nah, panjang EQ nanti kita bisa gunakan perbandingan. Ya. Nah, konsep perbandingannya gimana? Perhatikan pada segitiga TAB. Nah, kalau kita lihat segitiga TAB, ya, ini kan ada segitiga sebangun ya, yaitu TEQ dan TAB. Jadi TEQ ini sebangun dengan TAB. Nah, berarti nanti di sini kita bisa menggunakan konsep perbandingan EQ dibanding AB sama dengan apa? TE dibanding TA. Jadi segitiga kecil TEQ dibanding segitiga besar TAB. Ya. Jadi tadi perbandingannya untuk mencari EQ berarti EQ dibanding AB sama dengan TE dibanding TA. Itu ya. Ini materi apa SMP ya kalau nggak salah, perbandingan segitiga. Nah, EQ kita cari, kemudian panjang AB tadi A. Panjang TE kita lihat tadi adalah setengah A TE. TE-nya tadi setengah A per TA. Nah, TA-nya ini berapa?
TA berarti setengah A ditambah A. Ya, kalau TA. Jadi TA setengah A tambah A diperoleh berapa ini? TA-nya. TA sama dengan TE ditambah EA. Berarti TE-nya tadi kan setengah A ya. EA-nya tadi A, setengah A tambah A. Berarti 3/2. Nah, masukkan ke sini. 3/2. Berarti nanti EQ-nya diperoleh berapa di situ? EQ per A. Ya. Nah, itu kan setengah A dibagi 3/2A kan ya? Berarti setengahnya kan bisa dicoret ya. Jadi nanti tinggal 1/3. Ya. Jadi A yang di sini kan bisa dicoret. Nah, A dibagi A. Setengah dibagi 3/2. Nanti per 2-nya ini juga hilang. Tinggal 1/3. Berarti kali silang, EQ-nya diperoleh berapa? 1/3. Jadi panjang EQ adalah 1/3. Nah, kalau kita lihat panjang EQ, tadi kan sama dengan panjang EP ya. Berarti ini tuh segitiga siku-siku. Di mana ada sisi yang sama ya. Berarti kalau kita keluarkan segitiganya, nah tadi segitiga PEQ ya, yang kita keluarkan ini PEQ. Siku-sikunya di sini. Titiknya tadi ini P, kemudian di sini E, di sini Q. Nah, panjang PE tadi itu sama dengan panjang PQ. Ya. Berarti kalau EQ tadi sepertiga akar A, sepertiga A, maka panjang PE ini juga sepertiga A. Sehingga untuk menentukan panjang dari PQ bisa menggunakan Pitagoras. Berarti PQ sama dengan akar dari EQ kuadrat tambah PE kuadrat. Berarti EQ-nya tadi sepertiga A dikuadratkan tambah PE-nya juga sepertiga A dikuadratkan. Jadinya berapa ini? 2/9. Oh ya, kuadratnya yang ini di luar ya seharusnya. Nah, ini. Berarti ini nanti akar 1/9A kuadrat tambah 1/9A kuadrat. Nah, berarti akar 2/9A kuadrat. Nah, 1/9-nya kan keluar ya, jadi sepertiga. A kuadrat juga keluar jadi A, yang di dalam tinggal akar 2. Berarti nanti panjang PQ sepertiga A kali akar 2. Sehingga jawabannya adalah yang C untuk nomor 5. Itu ya. Oke, saya lanjutkan ke nomor 6. Nah, nomor 6 di sini ya. Perhatikan gambar berikut. Jika panjang rusuk kubus di atas yaitu 4 cm ya. Sebentar. Ini gambarnya.
Nomor 6 ya. Jika panjang rusuk kubus di atas adalah 4 cm dan AP itu 1 cm, maka jarak antara titik T terhadap garis FP itu sama dengan berapa? Ya. Kita disuruh menentukan jarak titik T ke FP ini berapa. Nah, apakah sama dengan panjang garis TF? Tidak, karena di situ belum tentu tegak lurus. Jadi kita tarik T ke FP yang tegak lurus. Nah, di sini. Di situ sikunya. Nah, gimana mencari panjang garis tersebut? Misal ini titik O ya. Ini kita akan mencari panjang TO. Nah, berarti nanti segitiga yang dipakai itu yang mana? Karena TO ini termuat di bidang mana? TFP. Nah, itu nanti kita akan menentukan panjang TO. Nah, untuk mempermudah perhitungan, jadi di sini nanti segitiga TPF akan kita geser 1 cm ke kiri. Ya. Jadi nanti titik P ini ke titik A. Nah, titik F nanti bergeser ke sini juga ya. Berarti digeser 1 cm di situ. Nah, misal ini titik A, titik P tadi digeser ke A, berarti titik F digeser 1 cm. Ya. Kurang lebih di sini. Misal ini titiknya adalah titik POF sudah dipakai, ini titik U. Ya. Jadi nanti ini ada garis baru AU. Nah, di mana AU itu sejajar dengan PF ya, karena cuma digeser aja. Kemudian yang titik T juga digeser 1 cm ke kiri. Ya. Nah, berarti nanti di sini nih. Misal ini titik S di sini. Titik S-nya ya. Kemudian kita hubungkan T ke ES ke U. Nah, terus A ke S juga. Barulah kita tarik yang tegak lurus di sini tadi. Nah, seret. Jadi segitiganya itu cuma digeser aja, biar gampang menentukan panjang sisi dari segitiga tersebut. Nah, ini tadi titiknya tak kasih nama titik apa tadi? UV, tak kasih V ya yang belum kepake. Nah, kita akan mencari SV di sini. Segitiga yang dipakai berarti segitiga AUS. Kita mencari SV. Ya. Nah, kita keluarkan dulu segitiganya. Nah, jadi segitiga ini yang dipakai AUS. AUS. Ini tadi titik V. Jadi kita disuruh menentukan SV di situ ya. Nah, caranya gimana mencari SV? Nah, kita tentukan dulu nih panjang semua sisi segitiga AUS. Nah, yang pertama kita akan tentukan panjang dari siapa nih? Panjang dari AU bisa ya. Nah, AU berarti berapa AU? AU berarti nanti AE ditambah EU. AE 4,
EU-nya berapa? 3 ya berarti ya. Karena tadi kan jarak U ke F ini kan 1. Sama dengan jarak A ke P 1. Berarti nanti kita masukkan AU-nya. Berarti akar dari tadi AE tambah EU ya. AE kuadrat. Tambah EU kuadrat. Nah, AE-nya tadi akar 4 kuadrat tambah 3 kuadrat. Triple Pitagoras ya. Berarti nanti akar 25. Berarti ini nanti 5. Jadi panjang AU-nya adalah 5. Ini 5 ya. Nah, panjang AS, gimana mencari panjang AS? AS di sini kan bisa menggunakan Pitagoras juga ya. Di sini nanti. Nah, ini siku-sikunya di sini ya. Nah, di sini siku-siku. Misalkan ini adalah titik M. Berarti nanti untuk menentukan AS itu adalah AM kuadrat tambah MS kuadrat. Ya. S sama dengan akar dari AM kuadrat tambah MS kuadrat. Nah, AM-nya kita kan nggak tahu nih, AM nih, panjang AM. Nah, panjang AM ini kan juga diperoleh dari Pitagoras ya, yaitu AE kuadrat tambah EM kuadrat. Nah, jadi ini tinggal kita ganti juga AM-nya, jadi AE kuadrat tambah ME kuadrat tambah MS kuadrat. Nah, panjang AE di situ berapa tuh? AE berarti kan panjang rusuk ya. Berarti ini 4. EM-nya ini setengah dari rusuk, berarti 2. MS-nya ini berarti setengah dari, seperempat dari panjang rusuk. Berarti nanti 1. Jadi nanti AE 1 kuadrat. AE-nya tadi 4 ya. Berarti 4 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. Berarti nanti akar 16 tambah 4 tambah 1. Sehingga panjang AS ternyata diperoleh akar 21. Ya. AS-nya ini akar 21. Nah, panjang SU-nya berapa? Panjang SU, kalau kita lihat SU. S ke U. Nah, S ke U ini kan sama dengan panjang TF ya. Karena tadi cuma kita geser. Berarti S ke U itu sama dengan setengah diagonal. Karena SU sama dengan TF. SU sama dengan TF. Nah, TF-nya berarti setengah dari diagonalnya 4 akar 2. Berarti SU diperoleh 2 akar 2. Berarti nanti di sini 2 akar 2 gitu ya. Nah, di sini nanti untuk menentukan panjang SV gimana nih? Nah, di sini kan segitiganya sembarang ya. Kalau misal kita tarik garis tinggi, nanti malah membingungkan. Karena di sini nggak bisa langsung ketemu titik tengah kalau misal segitiga sama kaki atau segitiga sama sisi. Jadi nanti kita akan gunakan aturan cos terlebih dahulu. Nah, di sini Mas mau fokus ke sudut A ya. Di sini ke sudut A dulu. Ya. Berarti kalau kita fokus ke sudut A, berarti aturan cosnya gimana? US kuadrat sama dengan AU kuadrat tambah AS kuadrat min 2AU kali AS kali cos A. Nah, seperti itu ya. Nah, US-nya tadi 2 akar 2. 2 akar 2 dikuadratkan
AU-nya tadi 5 tambah akar 21 min 2, AU-nya 5, AS-nya akar 21 kali cos A. Berarti nanti 2 akar 2, 4 kali 2, 8, 25 tambah 21 min 10 akar 21 kali cos A. Ya. Berarti ini nanti 8 sama dengan 46 dikurangi 10 akar 21 kali cos A. Berarti ini tak pindah ya. Jadi 10 akar 6 kali cos A, 46 kurangi 8. Jadinya berapa tuh? 38. Ini tadi 10 akar 21 ya. Berarti ini nanti 46 kurangi 8 tadi 38. Berarti nanti cos A jadinya 38/10 akar 21. Atau kalau disederhanakan, cos A ini sama dengan bagi 2. 19/5 akar 21. Nah, kalau nilai cos A itu sama dengan 19/5 akar 21, di sini nanti karena segitiganya ini segitiga sembarang ya. Berarti nanti kalau kita misal menggunakan kesamaan luas segitiga, rumus luas segitiga yang kita pakai harus luas segitiga sembarang yang ada sinnya. Ya. Berarti kita cari nilai sin dulu nih. Nah, gimana mencari sin A? Dengan menggunakan aturan sin demi kosami. Nah, misalkan sudut A itu di sini, di sini ya, ini sudut A. Nah, sin kan sin demi ya, cos kan kosami ya. Berarti ini nanti samping ini miring. Jadi sampingnya itu adalah yang 19, miringnya yang 5 akar 21. Berarti depannya berapa D-nya? Bisa dihitung pakai Pitagoras. D sama dengan akar dari 5 akar 21 dikuadratkan dikurangi 19 kuadrat. Sehingga jadinya akar 25 kali 21, 525, min 19 kuadrat. Itu berapa? 361 ya? 361. Jadinya akar berapa tuh? 525 kurangi 361, berarti 164. Ya. Berarti akar 164. Nah, kalau dipecah, diperoleh berapa? 164 kalau dipecah, 4 kali 41. Berarti nanti 2 akar 41. Nah, di sini nanti diperoleh depannya adalah 2 akar 41. Sehingga sin A, sin demi kan ya? Sin A depannya adalah 2 akar 41 per miringnya 5 akar 21. Nah, sekarang barulah kita menggunakan konsep kesamaan luas segitiga ya. Nah, perhatikan segitiga tadi ya, yang ini untuk menentukan SP. Berarti nanti setengah dikali alasnya AU kali tingginya SP sama dengan setengah. Nah, karena tadi kita fokus ke sudut A, berarti aturan luas segitiga sembarangnya AS dikali AU kali sin A. Itu ya. Di sini adalah sudut yang diapit. Diapit siapa? Diapit oleh AS sama AU. Berarti nanti setengah kali AS dikali AU kali sin. Tengahnya boleh dicoret. AU-nya 5. Kemudian SV yang kita cari ya tadi.
AS-nya akar 21, AU-nya 5, kali sin A. Nah, sin A tadi ketemu berapa? 2 akar 41 per 5 akar 21. Nah, ada yang bisa dicoret ya? Coret, coret. Berarti nanti diperoleh berapa itu? Akar 21 ini juga bisa dicoret ya? Coret, coret. Berarti nanti SV diperoleh 2/5 akar 41. Mas, mau tanya, Mas. Ya, Yang setengah AS, AU, sin A itu rumus apa, Mas? rumus luas segitiga sembarang. Ya. Jadi rumus luas segitiga sembarang itu adalah AS panjang sisi, AS kali AU dikali setengah kali AS kali AU dikali sin sudut yang diapit. Nah, kenapa kok tadi kita pakai AS AU? Karena tadi kan kita fokus mencari sin A ya. Berarti maka sisi yang dipakai untuk menentukan luas segitiga itu adalah AS dikali AU. Kalau misal tadi kalian mau fokus ke sudut U, nah sudut U nanti di sini diapit siapa? SU dan AU. Berarti nanti rumus luas segitiganya setengah kali AU kali SU kali sin U. Kalau mau fokus di sudut S juga boleh. Jadi nanti setengah kali AS kali SU kali sin S. Itu untuk nomor 6 ya. Oke, lanjut nomor 7. Nah, limas TABCD dengan panjang rusuk alas 2 cm dan rusuk tegak 3 cm. Jarak antara titik puncak T dengan bidang alas adalah berapa? Berarti di sini kita akan mencari apa, Rek? Mencari tinggi dari limas tersebut. Gitu ya. Oke, gambarnya nggak muncul limasnya. Tak kopikan dulu. Nah, ini kubusnya. Ini limasnya TABCD beraturan ya. Kemudian panjang rusuk alasnya 2, rusuk tegaknya 3 cm. Nah, kita disuruh menentukan jarak titik puncak T dengan bidang alas. Berarti sama halnya kita mencari tinggi limas. Ya. Tadi panjang rusuknya 2, berarti ini 2, ini 2. Rusuk tegak itu adalah yang TA, TB, TC, TD, itu disebut rusuk tegak. Berarti ini 3 cm. Nah, kita disuruh menentukan nih tinggi limas. Nah, kita cari dulu perpotongan ABCD biar kelihatan jelas. Tingginya nanti di mana? Kita disuruhkan menentukan ini nih. Yang berwarna merah ini ya. Misal ini tak kasih nama titik O yang bawah. Nah, kita disuruh menentukan TO, tinggi dari limas. Nah, di sini kayaknya kalau kita selesaikan secara Pitagoras, sudah ketemu ya, bisa kita cari. Nah, sebenarnya bebas segitiga mana yang mau dipakai. Kalau misal mau pakai segitiga TOB, juga bisa ya. Berarti di sini nanti siku-siku kan ya? Di sini siku-siku. Nah, sikunya di O. Sehingga nanti untuk mencari TO, ya, berlaku hubungan Pitagoras TO, akar dari TB kuadrat dikurangi OB kuadrat. Nah, TB itu kan panjang rusuk tegak ya.
berarti 3 kuadrat dikurangi. Nah, OB itu kan setengah dari BD. OB-nya. OB setengah dari BD. BD kan diagonal dengan panjang rusuk 2, berarti 2 akar 2, sehingga ini diperoleh akar 2. Berarti OB-nya ini nanti akar 2 dikuadratkan. Sehingga akar 9 dikurangi 2. Diperoleh akar 7. Nah, seharusnya ini kemarin betul nih pas tryout. Karena bisa dibilang mudah, dengan Pitagoras sudah ketemu. Itu untuk nomor 7 ya. Oke, kita lanjut ke nomor 8. Diketahui kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk A cm, titik P terletak pada diagonal AC sehingga AP dibanding PC itu 3:1. Jarak titik P pada bidang BDG pertanyaannya. Oke, bentar. Kita gambarkan dulu kubusnya. Nah, itu kubusnya ya. Nah, di situ tadi panjang rusuknya adalah A. Berarti ini nanti A, ini A, ini juga A. Titik P terletak pada diagonal AC ya. Kita gambarkan diagonal AC dulu. Nah, sehingga AP dibanding PC itu 3:1. Berarti P-nya di mana? Di sini nih. Kalau misal ini tak tarik garis bantu dulu ya, biar gampang menentukan posisi P-nya. Nah, di situ kan 3:1 ya, berarti kan 4 ya total nanti panjangnya. Berarti kalau 3:1, di sini kita bagi 2 dulu, di sini juga kita bagi 2, berarti 1, 2, 3. Berarti P-nya di sini ternyata. AP dibanding PC 3:1. Nah, jarak titik P ke bidang BDG. BDG kita gambar bidang BDG. Nah, BDG di situ. Manakah jarak titik P ke BDG? Gimana mencarinya P ke BDG? Tadi syarat menarik garis kan harus tegak lurus ya untuk jarak. Jadi di sini nanti kita akan gunakan garis bantu dulu. Kita tarik garis dari tengah-tengah bidang alas. Misal ini titik O. Nah, dari O ke G. Ya. O ke G. Nah, disitulah nanti O ke G. Nah, dari P baru ditarik yang tegak lurus nih ke OG. Nah, di sini siku. Jadi bidang BDG itu diwakili oleh garis OG. Ya. Nah, ini misal kita kasih nama titik temunya adalah X. Di sini X. Nah, kita akan mencari PX. Gimana mencari PX kira-kira? Jadi nanti bisa menggunakan kesamaan luas segitiga juga. Tapi nanti di sini kita pakai garis bantu dulu ya. Jadi tarik garis dari P ke OG juga nih, yang sejajar dengan garis CG.
Jadi nanti kita keluarkan segitiga GOC. Kita keluarkan dulu segitiga GOC. Nah, tadi P itu kan di tengah-tengahnya OC ya. Di sini O, ini C, ini P. Kok PG? Nah, P-nya di sini. Terus tadi kita tarik garis bantu P ke atas juga ya. Terus dari P tadi ke OG yang tegak lurus. Sini siku-siku. Di sini adalah X-nya tadi. Oh ya, ini tadi belum tak kasih nama titik ya. Misal di sini titik Y. Yang kita cari nanti tetap PX ya. Nah, gimana mencari PX? Kita tentukan dulu panjang semua sisi segitiga. Panjang GC di sini adalah A. Ya, berarti panjang dari OC ini berapa panjang OC? OC kalau panjang rusuknya A berarti OC berapa? Setengah A akar 2. Setengah A akar 2. Berarti setengah A akar 2. Nah, panjang OG panjang dari OG, jarak titik pojok ke titik tengah bidang seberang, berarti panjang rusuk bagi 2 kali akar 6. Ini tadi setengah A akar 2. Berarti OG ini adalah setengah A per 2, atau setengah sama saja ya. Setengah A kali akar 6. Nah, jadi gimana di sini nanti untuk mencari PX-nya? Di sini siku-siku ya. Nah, sebelum mencari panjang PX, di sini nanti kita akan tentukan panjang PY dan OY terlebih dahulu. Nah, kalau panjang OC tadi setengah A akar 2, di mana P tadi adalah titik tengah OC, berarti nanti di sini panjang dari OP itu adalah setengah dari OC. Ya. OP sama dengan setengah dari OC. Berarti nanti setengah dikali setengah A akar 2. Jadinya panjang OP 1/4 A akar 2. Itu OP. Nah, berapakah panjang OY di sini? Panjang OY. Nah, OY itu nanti juga sama dengan setengah dari OG. Ya. OY itu setengah dari OG. Nah, kenapa kok setengah dari OG? Bisa menggunakan kesebangunan tadi perbandingan ya. Karena jarak OC, EOP tadi kan setengahnya dari OC. Berarti OY ini setengahnya dari OG. Gitu ya. Berarti nanti ini panjang dari OY setengah dikali setengah OG-nya tadi setengah A akar 6. Berarti panjang OY 1/4 A akar 6. Nah, barulah kita menggunakan perbandingan atau kesamaan luas segitiga. Nah, sekarang kita fokus ke segitiga OPY. Segitiga OPY. Ya. Berarti nanti kesamaannya gimana? OPY. Setengah dikali alasnya adalah OP dikali panjang YP atau PY. Nah, tadi panjang PY-nya sudah ketemu belum? Belum, Mas. Belum ya, berarti panjang dari PY berapa? Sama kayak tadi ya.
karena di sini perbandingannya setengah, berarti PY itu adalah setengahnya dari CG. Ya. PY itu setengah dari CG. Berarti setengah CG-nya tadi A. Berarti PY adalah setengah A. Berarti setengah kali OP kali PY sama dengan setengah dikali siapa nih? Tadi kan alasnya OP, tingginya PY. Berarti sekarang alasnya OY, tingginya PX. X. Berarti OY kali PX. Setengahnya coret ya. Coret, coret. OP tadi berapa? 1/4 A akar 2. PY-nya setengah A. OY 1/4 A akar 6 kali PX. Nah, ini 1/4-nya boleh langsung dicoret. Coret, coret. A-nya ini juga bisa dicoret. Ya. Berarti nanti PX tinggal berapa nih? Setengah A akar 2 per akar 6. Berarti nanti PX-nya setengah A per akar 3. Ya, akar 2 per akar 6-nya disederhanakan. Kalau dirasionalkan dikali akar 3 per akar 3, berarti nanti PX-nya diperoleh setengah A per 3 akar 3. Atau bisa ditulis berapa? Setengah dibagi 3, 1/6 kan ya? Berarti 1/6 A dikali akar 3. Kita cek apakah ada bentuk 1/6 A kali akar 3. Oh, dirubah jadi A per 6 akar 3 ya, yang A. Jadi ini nanti PX-nya diperoleh A per 6 akar 3. Nah, itu untuk nomor 8. Jawabannya yang A. Nah, kita lanjut ke nomor 9. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuk 1 cm. Kubusnya kita gambarkan dulu. Ya. Kubus ABCDFGH dengan panjang rusuknya 1 cm. Di sini panjangnya 1. Titik R dan S masing-masing merupakan titik tengah EH dan GH. Berarti R dan S-nya nanti terletak di sini nih. R-nya di tengah-tengah EH, R di sini, S di tengah-tengahnya GH. Nah, S-nya di situ. Jarak antara titik F terhadap garis ACSR. F ke ACSR. Berarti kita gambarkan bidang ACSR dulu. Nah, ACSR. Nah, dia berbentuk trapesium ya, sama kaki ACSR. Nah, manakah jarak F ke ACSR di situ? Nah, sama kita akan gunakan garis bantu terlebih dahulu ya. Kita cari titik tengahnya dulu dari AC dan titik tengah dari RS. Misal titik tengahnya AC ini adalah P, kemudian titik tengahnya RS adalah Q. Nah, tarik garis P ke Q dulu.
Nah, baru kita tarik garis yang tegak lurus dari P ke PQ. Jadi bidang ACSR diwakili oleh garis PQ, gitu ya. Nah, di situ siku-siku, misal titik temunya adalah X, kita akan mencari Fx. Nah, segitiga mana yang akan dipakai? Fx di segitiga mana termuatnya? Di segitiga PFQ. Ya. Jadi nanti kita keluarkan segitiga PFQ. Ya, ini tadi titik P, kemudian di sini F, di sini adalah titik G. Terus dari F ditarik ke PQ tadi, yang tegak lurus. Jadi ketemu titik X ya. Nah, gimana mencari panjang Fx? Nah, sama kayak tadi ya, kita akan tentukan terlebih dahulu panjang dari semua sisi segitiganya. Ya. Nah, panjang dari FP bisa kita cari dulu panjang dari FP. Panjang dari FP di sini sama dengan akar dari, oh itu kan titik pojok ke itu ya, titik pojok ke bidang seberang ya, berarti titik tengah bidang seberang, panjang rusuk bagi 2 kali akar 6. Berarti FP sama dengan setengah akar 6. Gimana mas? Kemudian, Mas, iya, kok bisa tiba-tiba setengah akar 6 gitu mas? FP di sini, F-nya di sini, P-nya di sini. Jarak titik pojok ke tengah, jadi kan panjang rusuk bagi 2 kali akar 6 ya. Atau bisa pakai Oh. Pitagoras. Iya ya mas, paham mas. Pakai PB atau PB sama FB. Bisa nanti. Nah, panjang rusuknya 1 kan ya. Berarti 1 bagi 2 kali akar 6. Nah, panjang QF ini berapa? QF itu adalah 3/4 dari HF. Ya. F itu 3/4 dari HF. Nah, berarti QF-nya 3/4, HF-nya akar 2. Berarti QF-nya nanti diperoleh 3/4 akar 2. Kemudian mencari panjang PQ gimana? Mencari panjang PQ. Oke, kita tulis dulu ya. Di sini tadi QF-nya 3/4 akar 2. Kemudian panjang dari PF. PF tadi setengah akar 6. Nah, kemudian untuk panjang dari PQ, PQ itu nanti sama seperti panjang QF. Ya, nanti bisa dihitung menggunakan Pitagoras. Panjang PQ itu juga ketemu 3/4 akar 2. Ya. Nanti silakan dicoba menggunakan Pitagoras. Sehingga nanti, berarti di sini gambarnya itu sebenarnya segitiga sama kaki karena ada sisi yang sama ya. Panjang PQ di sini 3/4 akar 2. Mas, Ya. Eki pakai Pitagoras yang mana mas? Pakai segitiga yang mana? Nah, kalau mencari panjang PQ, nanti tentukan panjang DQ dulu ya.
DQ nanti kemudian bisa dicari panjang PQ-nya. Atau tarik Q ke bawah dulu. Nanti di tengah-tengahnya PD kan bisa ya. Nah, P ke D ini kan nanti setengah nih. P ke D. Nah, nanti misal titik tengahnya PD itu O, berarti nanti untuk mencari PQ, OP kuadrat tambah OQ kuadrat. Gitu ya. Nah, gambarnya ini Mas perbaiki dulu ya, karena seharusnya segitiga sama kaki. Ini tadi titiknya adalah PFQ. Ini P, ini F, dan I. Ini tadi X. QF tadi 3/4 akar 2. Kemudian PQ tadi juga 3/4 akar 2. PF-nya atau FP tadi setengah akar 6. Nah, kalau kita ingin mencari panjang dari Fx menggunakan kesamaan luas segitiga, berarti kan kita butuh satu tinggi lagi ya. Karena di sini segitiga sama kaki, berarti kalau kita tarik garis tinggi satu ke sini lagi, nah ini kan nanti jatuhnya di tengah-tengah ya. Misalkan ini titiknya adalah titik Y. Nah, kita mencari QY dulu menggunakan Pitagoras. QY berarti nanti akar QF kuadrat dikurangi FY kuadrat. QF-nya di situ 3/4 akar 2 ya. Nah, YF-nya ini nanti setengahnya ya. Setengah dari PF. Berarti ini nanti 1/4 akar 6. Nah, nanti masukkan ke situ ya. Nanti bisa dihitung. Maka panjang QY-nya itu nanti ketemu setengah akar 3. Nah, barulah kita menggunakan kesamaan luas segitiga ya. Setengah dikali alasnya PF dikali tingginya QY sama dengan setengah. Kemudian dikali alasnya PQ tingginya Fx. Setengahnya dicoret. PF-nya nanti setengah akar 6 ya tadi ya. Setengah akar 6. QY-nya setengah akar 3. Dikali PQ. PQ-nya 3/4 akar 2. Dikali Fx. Berarti nanti 1/4 akar 6 kali akar 3 berarti akar 18 dikali 3/4 akar 2 kali Fx. Nah, perempatnya boleh langsung dicoret. Berarti nanti Fx sama dengan akar 18 per 3 akar 2. Berarti Fx-nya diperoleh berapa di situ nanti? Sama kan ya? Akar 18 kalau dipecahkan 3 akar 2. Dibagi 3 akar 2, berarti nanti Fx-nya diperoleh 1. Jadi seperti itu ya. Oke, ini karena waktunya sudah habis. Mungkin untuk sisa soal yang belum kebahas, nanti bisa dipelajari terlebih dahulu atau bisa melihat di akun MyEduLab ya. Nah, nanti di situ kalau misal ada yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke edukator. Ya. Oke, sebelum kita akhiri, kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga ilmu hari ini dapat bermanfaat. Amin. Berdoa.
Sudah dapat diakhiri. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas. Makasih, Mas. Terima kasih, Mas.